Guys, Ethereum dalam bahaya. Dan keadaan ini semakin serius bagi Ethereum, serta terutama dampaknya ya kepada altcoins. Sementara ini, Bitcoin dalam hal ini memang tetap menjadi faktor penentu terkait harga semua aset kripto yang di bawahnya, si Bitcoin ini. Tetapi, Ethereum ini yang berada di posisi bahaya ini akan secara otomatis membuat semua kripto bakalan turun lebih dalam. Untuk itulah video Black Cuan ini saya update guys. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Tema kita kali ini memang kelihatan menakutkan. Sejak saya menyatakan bahwa semua aset kripto yang memang sudah turun dalam ini tampaknya seperti akan ada penurunan yang lebih dalam lagi. Tetapi saya punya konteks di sini ya, mengenai semua kripto yang bakal turun lebih dalam ini. Dan situasi ini teman-teman berkaitan dengan konteks penurunan harga yang lebih dalam yang saya sebut tadi ya. Triggernya boleh jadi akan dilakukan oleh Ethereum guys. Kita tahu gugatan baru-baru ini terhadap Binance dan Coinbase ini berisi puluhan tuduhan. Tampaknya ada beberapa kejelasan dan ketidakjelasan yang memang disengaja. Dan aspek ketidakjelasan ini justru positif bagi Ethereum. Akan tetapi, akankah ini bertahan lebih lama bagi Ethereum? Let's see guys. Si Gary Gensler ini, dalam salah satu tuduhan utamanya, adalah menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan atau founders crypto ini dianggap menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam konteks hukumnya, SEC ini dengan jelas telah mendefinisikan ini 19 cryptocurrency yang mereka yakini telah memenuhi kriteria sebagai sekuritas, tetapi Ethereum tidak disebutkan. Memang ya, belum ada ini klarifikasi yang pasti, tetapi kita juga sulit ya untuk melihat hal ini sebagai hal yang tidak positif ya bagi Ethereum, dan ini memang positif untuk Ethereum jangka panjang. Apabila SEC ini yakin ini, ya percaya ya bahwa Ethereum ini tidak berada dalam yurisdiksinya dia, maka pasti mereka akan menjelaskannya dengan jelas. Tetapi itu tidak mereka lakukan. Dan meskipun juga ini wilayah abu-abunya teman-teman. Meskipun 6 kali dipertanyakan dia oleh Senat di Amerika Serikat mengenai posisi Ethereum ini sebagai sekuritas atau komoditas, Gary Gensler ini mengelak. Dan wilayah abu-abu untuk Ethereum ini sepertinya teman-teman, sepertinya ini dipersiapkan untuk agenda lainnya di kemudian hari. Alasan logis menurut Motley Fool dalam hal ini, ketidakhadiran Ethereum di dalam tindakan hukum SEC menunjukkan bahwa Ethereum ini menempatkan posisinya lebih dari sekedar instrumen keuangan. Oleh karena itu, hal ini membuat status dia ini secara tidak resmi sebagai komoditas. Kalau kita sebut ini sebagai unofficially official. Hanya saja teman-teman ya, jika memang akhirnya nanti diakui sebagai komoditas, maka bencana yang kita takutkan ini, kripto yang akan turun lebih dalam lagi, tampaknya bencana itu akan bisa kita hindari. Bagaimana tidak teman-teman? ETH ini sejak bull run 2015 sampai sekarang pun dinyatakan sebagai ibunya altcoins. Jadi kalau si ibu ini ikutan tumbang, apalagi bapaknya ini sudah tumbang duluan, maka semakin meranalah nasib para altcoins yang banyak itu. Situasinya memang masih penuh tanda tanya di sini teman-teman. Sampai saat ini kita jangan sampai lengah dengan situasi ini. Mungkin akan ada pergerakan harga naik dalam beberapa waktu ke depan ini, dan tiba-tiba semua orang bilang bahwa ini adalah dip terakhir. Tetapi kita harus ingat juga bahwa mereka ini melalui SEC ataupun CFTC itu bisa saja mengeluarkan berita yang akan membuat para investor gugup dan menyerah, terima kekalahan, keluar dengan luka-luka berdarah-darah. Dan jangan sampai ini, saya bilang jangan sampai ruginya akibat cut loss, dan tiba-tiba setelah cut loss, harganya malah naik lagi. Kan nangis jadinya. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini mengenai current landscape ya, situasi kita ini. CFTC teman-teman masih menganggap Ethereum ini sebagai komoditas seperti Bitcoin. Tetapi sebelum si Gary Gensler ini menyatakan hal yang sama seperti Rustin Benham yang merupakan chief dari CFTC tersebut, maka teman-teman kita jangan santai dulu di sini. Akan tetapi jika kalian punya pandangan lain ya mengenai hal ini, mengenai Ethereum dan Gary Gensler, teman-teman boleh menulisnya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sebelum kita lanjutkan,
Apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, silakan untuk like ke video ini, kemudian subscribe ke channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dan kita kesampingkan dulu nih faktor si Gary Gensler yang masih belum menentukan sikapnya atas Ethereum. Saya ingin kutip sebuah analisa ini dari seorang analis terkemuka, Benjamin Cohen ya. Dia ini membantu kita melihat gambaran kejadian yang kemungkinan besar akan menimpa altcoins termasuk Ethereum, teman-teman. Dan saya kutip langsung dari Cohen di sini, penurunan altcoins ini merupakan hal yang serius dan kita, Anda seharusnya tidak menertawakannya karena kita berpikir altcoin ini sudah turun 80% dan dia tidak bisa turun lagi. Halo, pikir ulang lagi deh. Jadi masih ada kemungkinan altcoins ini akan turun lagi sampai akhirnya dominasi Bitcoin ini juga turun dan melandai. Barulah kita boleh bilang nih altcoin akan segera ambil posisi untuk perbaikan harga. Tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa altcoin ini masih juga bisa turun lagi meskipun harga Bitcoin sudah turun dan sekalipun dominasi Bitcoin ini turun. Dan Benjamin Cohen ini masih percaya bahwa penurunan ini pun masih akan terus berlanjut sampai nanti pun tumbangnya harga ETH atau Ethereum per BTC ya. Seperti yang dia yakini di sini. Cohen said here guys, saya pikir valuasi ETH per BTC ini akan runtuh dan kemungkinan akan turun. Mungkin akan ada naik kembali dan kemungkinan setelah itu turun lagi. Dan kapan ini terjadi saya tidak tahu. Saya sudah katakan ini 5 bulan yang lalu, tetapi ternyata daya tahan dari Ethereum ini cukup kuat daripada yang saya kira. Tetapi itu tidak berarti bahwa suatu saat nanti tidak akan turun kembali nih si Ethereum. Dan faktor ketiga di sini teman-teman, faktor ketiganya adalah masih tentang Ethereum. Seperti yang kita ketahui, Ethereum adalah salah satu platform blockchain utama yang digunakan dalam ekosistem DeFi. Namun, penurunan harga Ethereum ini dapat berdampak negatif teman-teman terhadap pasar DeFi. Likuidasi di pasar kripto akibat penurunan harga ETH atau Ethereum ini sudah mencapai 11 juta dolar. Ini dari DeFi lama, teman-teman. Kita bisa lihat aset DeFi ini berpotensi mengalami kerugian lebih lanjut apabila tergerus ini harganya si Ethereum. Dan likuidasi ini terutama terjadi di protokol MakerDAO. Teman-teman, ini pertanda bahwa pasar DeFi ini memang sedang menghadapi tantangan yang semakin serius. Sementara itu total value lock, TVL teman-teman, yang mengukur nilai total token yang terkunci dalam protokol DeFi juga mengalami penurunan. Lido Finance menjadi salah satu proyek dengan TVL tertinggi di bawah blockchain Ethereum, dan penurunan TVL ini secara keseluruhan telah menunjukkan bahwa likuiditas ini telah meninggalkan ekosistem Ethereum teman-teman. Ini berdasarkan datanya. Dan saya rangkum ketiganya di sini teman-teman. Gary Gensler ini masih jadi faktor misterius tentang posisi Ethereum, entah sebagai sekuritas ataupun komoditas. Sedangkan secara teknis maupun analisa harga, ini dari Benjamin Cohen, masih meyakini adanya penurunan lanjutan, terutama Ethereum per BTC-nya, yang dimana hal ini akan menarik sentimen negatif yang terjadi pada altcoins. Dan terakhir, jika Ethereum ini terus lemas, dia ini turun, maka sektor DeFi yang pernah menjadi andalan di bull run 2021 itu juga akan kena hantam besar-besaran lagi. Termasuk TVL yang juga turun akan menyebabkan sentimen investor ini akan lemah, akan negatif terhadap sektor kripto ini teman-teman. Dan menutup video kali ini, apakah Black Cuan ini sudah perma bear di sini? Sudah total bear saya di sini? Jawabannya tidak. Dengan tegas saya katakan kepada kalian, tidak. Saya tetap bullish long terms untuk aset-aset kripto, terutama yang saya hold di sini teman-teman. Kalian pasti tahu koin-koin mana saja. Kemudian saya pun memang tidak tahu kapan dan momen seperti apa yang akan membuat harga ini naik ataupun turun. Tetapi satu hal yang pasti di sini, kita ini sudah sedikit lagi menuju halving Bitcoin 2024. Dan pertengahan tahun ini, saya kira adalah momen terbaik untuk kita pikir kembali ya keadaan kita sejak kita sudah berdarah-darah underwater di tahun 2022 kemarin. Dan saya sudah bicarakan ini bahkan sejak awal tahun, akhir tahun kemarin ya, mengenai pertengahan tahun ini teman-teman. Dan tidak sedikit juga ya orang-orang melihat penurunan ini sebagai peluang, terutama
mereka yang konsisten DCA di aset-aset besar seperti BTC, Bitcoin, ataupun Ethereum ini. Termasuk juga ya teman-teman bagi altcoin large cap lainnya ataupun yang kecil-kecil lainnya. Dan jika kita bisa dapat Ethereum di harga yang murah, kenapa tidak gitu kan? Dan teman-teman, tetap ya, ini bukan financial advice guys. Dan saya berharap teman-teman untuk selalu melakukan DYOR kalian sebelum melakukan pembelian di aset kripto mana saja. Bahkan yang Black Cuan beritakan melalui update-update berita kripto di sini teman-teman. Selebihnya, let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.